Perkenalkan, nama saya Safatri Banu. Saya dari angkatan 2021 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin membahas mengenai power supply yang berkaitan dengan mata kuliah listrik dan elektronika di jurusan Teknik Pertanian. Nah, untuk power supply sendiri memiliki pengertian yaitu adalah satu daya yang dirancang sebagai sumber arus listrik untuk dialirkan ke sebuah komponen atau alat elektronika. Power supply memiliki variasi sumber tegangan yang dapat dipilih di antaranya 5, 9, 12, 15 volt. Atau bahkan tegangan negatif seperti 5, min 9, min 12, min 15 volt, dan berbagai ukuran lainnya. Pemadam regulator yang digunakan terletak pada kode 78 untuk tegangan positif dan 79 untuk tegangan negatif. Masing-masing regulator mampu melewatkan arus maksimal sebesar 500 sampai 1000 mA. Kita masuk ke sejarah power supply. Power supply ini diperkenalkan pada akhir tahun 1995 dan memiliki ciri bentuk konektornya berikut uraiannya seperti ini. Memiliki 4 pin konektor Molex yang diadopsi langsung dari power supply AT yang digunakan sebagai hard disk, CD, ROM, PATA, floppy, disk 5,25 inch, dan lainnya. Memiliki 4 pin konektor floppy yang digunakan untuk floppy disk 3,5 inch. 20 pin Molex Mini Fit JR digunakan untuk konektor utama motherboard. Ditambah 6 pin konektor aux menyediakan tegangan 3,3 volt dan 5 volt untuk motherboard jika dibutuhkan. Yang kedua ada ATX 12V 1.0. Ketika proses platform Pentium 4 di tahun 1999 atau tahun 2000, standar ATX 20 pin dianggap tidak mampu lagi untuk menyuplai kebutuhan energi listrik pada komputer. Dan pada saat itu rilis power supply yang terbaru, jenis ATX 12V 1.0. Pada bulan Februari tahun 2000, perubahan serta tambahan pada versi ini adalah peningkatan daya tegangan 12 GV. Ada tambahan 4 pin Mini Fit JR yang memiliki tegangan 12V untuk daya CPU. Konektor ini pertama kali digunakan pada prosesor Pentium 4 untuk mendukung prosesor tersebut. Sebelum Pentium 4, pada umumnya prosesor dicantum dengan tegangan 5 volt, sedangkan untuk Pentium 4 ke atas beroperasi dengan tegangan yang lebih rendah. Power supply tidak bisa menyediakan tegangan rendah dengan arus tinggi. Untuk membuatnya, di motherboard terdapat sebuah bagian yang disebut converter DC-DC. Dan untuk sumber tegangan, maka digunakanlah 4 pin tersebut. Yang ketiga ada ATX 12V 1.1. Ada sebuah perubahan kecil pada versi ini yang di-launching pada bulan Agustus tahun 2000. Perubahan tersebut yaitu peningkatan daya dengan tegangan 3,3 V. Yang keempat ada ATX 12V 1.2. Di bulan Januari tahun 2002, diluncurkan versi ini dengan perubahan yang tidak dengan tegangan negatif 5 volt. Tegangan negatif 5 volt sudah jarang pada saat itu. Yang masih menggunakan hanyalah komputer yang masih menggunakan slot ISA. Yang kelima ada ATX 12V 1.3. Versi ini dirilis pada bulan April tahun 2000, 1 bulan setelah muncul versi 2.0. Perubahan yang terjadi berupa peningkatan daya menjadi 12 volt, ketentuan kebutuhan minimal efisien PSU untuk beban rendah dan normal, ketentuan level akustik, adanya konektor power serial ATA, tidak tegangan
negatif 5 volt. Yang keenam ada ATX 12 volt 2.0. Versi yang satu ini dirilis pada bulan Februari tahun 2003 dengan perubahan yang mencolok pada distribusi daya dibanding dengan ATX 12V 1.X. Berikut perubahannya. Konektor bertambah menjadi 24 pin, tambahan 4 pin yaitu untuk tegangan 3,3V, 5V, dan 12V. 6 pin aux dihilangkan sebab tambahan 3,3 volt dan 5 volt menyatu dengan konektor 24 pin. Peningkatan daya tegangan 12 volt terdiri dari dua buah jalur tegangan 12 volt yang berbeda. Satu konektor digunakan untuk 4 pin dan semua kebutuhan tegangan 12 volt. Daya untuk tegangan 3,3 volt dan 5 volt secara signifikan dikurangi. Power supply dilengkapi dengan konektor power SATA. Yang ketujuh ada ATX 12V V2.01. Mengalami sedikit perubahan pada bulan Juni 2004, yaitu berupa referensi ion untuk tegangan negatif 5 volt ditiadakan. Selanjutnya ada yang ke-8 ATX 12V V2.1. Dari versi ini pun mengalami sedikit perubahan kecil pada bulan Maret tahun 2005, yaitu peningkatan daya pada semua tegangan, persyaratan efisiensi dirubah, penambahan konektor 6 pin untuk kartu grafis PCIe, yaitu pembantu slot PCIe dapat menyalurkan daya sebesar 75 watt. Yang ke-9 ada ATX 12V V2.2. Terdapat perubahan kecil juga pada versi ini, yaitu penambahan konektor 8 pin kartu gratis PCIe yang dapat menyalurkan daya sebesar 150 watt. Dan versi yang terakhir adalah ATX 12V V2.3. Revisi terbaru efektif dimulai pada bulan Maret tahun 2007. Perubahan yang dialami yaitu berupa rekomendasi efisiensi dinaikkan menjadi 80% dengan minimal efisiensi sebesar 70%. Kebutuhan beban minimal pada tegangan 12 volt diturunkan. Nah, fungsi dari power supply ini sendiri adalah menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Contohnya, UPS yang dibuat untuk mencegah listrik saat mati mendadak saat suplai energi terhenti. Nah, tujuannya ini sebenarnya mengubah arus tegangan AC ke arus tegangan yang lebih rendah. Lalu ada jenis-jenis power supply. Yang pertama itu ada power supply BTX. Nah, power supply BTX ini adalah power supply yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. Power supply jenis ini memiliki karakter yang terdiri dari dua jenis kabel, yaitu kabel power yang mengarah ke motherboard dengan jumlah pin sebanyak 24 dan kabel SATA dengan jumlah pin sebanyak 15. Power supply jenis ini diketahui memiliki daya relatif tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk kebutuhan game atau bagi mereka yang bergelut di dunia desain grafis atau desain tingkat tinggi seperti 3D. Salah satu hal yang membuat jenis power supply ini menjadi pilihan bagi masyarakat dunia adalah karena kelebihannya yang seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua ada power supply ATX. Jenis power supply lain juga bisa digunakan oleh pengguna komputer di seluruh dunia adalah power supply ATX atau Advanced Technology Extended. Power supply yang satu ini merupakan pengembangan dari jenis power supply yang telah ada sebelumnya, yaitu power supply AT. Power supply ATX diketahui mempunyai sistem on-off tersendiri. Hal ini tentu dapat mempermudah penggunaan dalam hal pengoperasian. Sistem inilah yang memungkinkan power supply bisa dimatikan secara otomatis ketika komputer melakukan proses shutdown. Dan yang ketiga ada power supply terakhir.
Power supply terakhir yang sempat menjadi primadona pada masanya ini cukup sulit dan jarang digunakan di lapangan. Power supply AT atau Advanced Technology adalah power supply generasi awal sebelum muncul jenis power supply ATX. Power supply ini bisa digunakan oleh para pengguna komputer lawas. Jenis power supply yang satu ini merupakan jenis yang paling lama digunakan oleh para pengguna komputer. Power supply AT sendiri khusus digunakan untuk jenis motherboard AT. Power supply yang satu ini diketahui memiliki spesifikasi kabel daya listrik dengan konektor sebanyak 12 pin. Power supply AT dikenal memiliki daya listrik yang cukup rendah, yaitu kurang dari 250 watt atau mencapai daya maksimal hingga 250 watt. Berhubung jenis power supply ini tidak memiliki sistem on-off secara otomatis, maka pengguna pun harus mematikan power supply di sini secara manual, yaitu saat sudah melakukan proses shutdown pada komputer. Demikianlah presentasi yang saya lakukan atau menjelaskan mengenai power supply. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya.